diagram ini bisa di screenshot ya. Ini dibuat untuk sebagai titian keledai untuk mempermudah teknisi AC dalam menentukan CSR pada kompresor. Saya buat CSR karena CS ini mudah diingat ya, customer service namanya CS ya, paling mudah diingat ini customer service. Kenapa nggak CRS atau SRC atau SCR? Karena CS ini lebih mudah diingat, lebih mendunia ya, customer service. R-nya ini saya kasih refrigeration hanya untuk mengisi singkatan R, nah, hanya untuk sekedar mengisi customer service refrigeration. Nah, yang paling umum di teknisi kompresor yaitu dicari common, start, dan run. Common ini biasanya ya, artinya biasanya ya, biasanya atau umumnya. Umumnya itu start dulu baru run, nggak ada ya kalau run baru start, pasti start dulu baru run. Ini titian keledai untuk mengingat ya, mudah mengingat, digatuk-gatuk no. Nah, di titian keledainya itu caranya ya digatuk-gatuk no. Namanya common biasanya start baru run. Nah, ini ada tahanan besar dan tahanan kecil serta tahanan sedang. Biasanya cari dulu paling enak itu tahanan besar, baru kecil. Sudah nanti langsung otomatis dapat R-nya. Maksudnya ini. Biasa diagram yang terdapat di online itu di YouTube biasanya segitiga ya. Sebenarnya yang paling tepat ini. Ini sengaja saya buat begini karena 3 gunungan ini mewakili kayak 3 ohm ya. Sedang, tahanan sedang. Kalau 2 gunungan di kiri 2, di kanan 2, ini kayak 2 ohm. Ini 6 di kiri, 6 di kanan, 6 ohm. Jadi ketahuan kecil, sedang, dan besar tahanannya. Nah, untuk mencari C, ini tahanan besar, maksudnya begini. Avometer untuk mencari C tahanan besar, avometernya itu ada 2 kan, satu tancepin di R, satu di S, entah ya, kalau gundulan langsung ketemu C nya. Jadi mau cari C itu tahanan besar, otomatis ya, tahanan paling gede ini R dan S. Kalau untuk cari S, tahanan kecil, ini caranya, tahanan kecil ya, satu taruh di titik C dan R, langsung saja ya prakteknya ya, begini. Kalau gundulan langsung bisa ditandai pakai avometer ya, avometer digital paling enak. Di set di ohm, 200 ohm, ohmnya kecil pokoknya, rata-rata 6 ohm ya, atau 7 ohm. Di atas itu sudah bisa dibilang kompresornya rusak atau putus. Nah, ini langsung saja ya, usahakan ujung test leadnya avometer ini gold plated ya, maksudnya sepuk emas, supaya tidak hubungannya tidak noise itu seperti kresek-kresek. Nah, untuk menghindari kresek-kresek, jadi ini dites sembarang saja ngawur, siapa yang tanahnya besar itulah ketahuan C, maksudnya begini. Nah, ini kan pertama 2,9 ohm, 2,8 ohm ya. Kalau begini 3,6 ohm, sedang. Yang ini kecil, yang ini sedang. Kalau yang ini besar, 6 ohm ya. Nah, kalau dites begini, ini sudah ketahuan C-nya. Tahanan besar itu C, ini yang dites ya, C. Bisa ditandai C ya. Tahanan besar C. Seperti ini, tahanan besar ketemu C, bisa di spidol di sini. Tadi yang dites ini dan ini tahanan yang paling besar, berarti ini tulis C. Yang dites kan ini. Nah, C, ini yang C ya. Sekarang yang dicari S, yang muda ya, yang muda itu urut S. Habis besar cari yang kecil. Beres, nanti masalah R ketemu dengan sendirinya. Yang penting cari kecilnya dulu, tahanan yang paling kecil. Ini masih 3 ohm.
Nah ini 2 ohm, 2,8. Sebab kalau gini kan besar, ketemu C kan. Nah 6 ohm. Kalau begini paling kecil ini 2 ohm, 2,8 ohm ya. Nah karena yang dites ini langsung ketemu S nya, sebab S itu tahanan kecil ya. Nah S tahanan kecil, berarti langsung ketemu S. Otomatis kalau sudah ketemu S, otomatis R nya sudah ketahuan. Jadi ini cara yang paling mudah, paling singkat ya. Diagram ini bisa di screenshot dan disimpan di galeri picture, jadi dengan mudah ya bisa mengetahui diagramnya, skema untuk mengetes kompresor. Nanti saya jelaskan berikutnya ya, akan saya potong dan saya sambung. Oke, sekarang untuk masalah CSR sudah ketemu, selesai untuk masalah mencari CSR nya. Sekarang akan saya sambung untuk pemasangan diagram ini untuk mengetes kompresornya supaya hidup yang bagus bagaimana. Oke, cara mengetes kompresor. Nah ini listrik steker, gambar steker ya. Satu langsung ke C, yang satu langsung ke kapasitor. Yang digunakan juga di kompresor itu sebagai R ya. Jadi ini gabungan dari listrik dan R. Nah kapasitor ini nanti yang terhubung sendirian itu di S, namanya S ya, sendiri. S sendiri, jadi sendiri, cuma satu aja. Nah seperti ini prakteknya ya. Ini listrik ya, gambar steker. Yang satu langsung ke C. Nah ini sudah saya tancapkan ke C. Yang satunya lagi ke kapasitor atau kondensator. Ini ya listriknya, satu langsung ke kapasitor yang digunakan bersamaan dengan R yang seperti saya sebut tadi, R. Jadi sengaja saya samakan warnanya ya, hitam ketemunya hitam. Nah cop hitam ini, hitam ini ada di R. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang di kapasitor ini, yang S itu tancapkan di sendirian. Di kapasitor yang sendiri ya cuma ini, tinggal ini. Merah. Merah. Ketemu di S. Nah, untuk listrik ini harus tertancap bukan di S ya. Kalau di S nanti bisa putarannya terbalik. Terbalik nanti hisap dan semburannya ini bisa salah. Maksudnya bisa terbalik karena mutarnya bisa terbalik. Jadi yang benar seperti ini, maksudnya begini, kalau listrik ini kalau ditancapkan ke S, gabung ke S ini, nanti akan putarannya terbalik. Tidak benar ya. Kalau tidak benar itu nanti malah merusak kompresor, suaranya kasar. Dan untuk overload protektor itu bisa ditancapkan sebelum masuk ke C. Listrik sebelum masuk ke C itu masuk ke protektor overload protektor ya. Overload protektor. Jadi kalau ini terbalik, listriknya tancapin ke S, nanti dia protektornya akan nyala, akan memutuskan hubungan karena sudah tidak betul ya, arusnya sudah berlebihan, otomatis langsung protek sendiri. Oke, ini ciri-cirinya yang betul itu kompresor diberdirikan di atas kain ya, supaya ketahuan berputarnya. Yang betul itu berputar searah jarum jam ke kanan ya, searah jarum jam. Ini contohnya ya. Nah coba ya, saya lepas, saya tancepin ya, saya cabut lagi, saya tancepin lagi. Nah dia akan bergeser ya, bergeser ke kanan searah jarum jam. Coba lagi ya. Nah ini yang betul, geser kan, geser ke kanan, itu yang betul, yang benar, pemasangan yang benar. Oke, sekian, bisa di screenshot ya,
supaya untuk mempermudah teknisi AC dalam menentukan CSR atau yang bisnisnya jualan kompresor untuk bisa mengetes kompresor. Jadi diagramnya, skemanya seperti ini untuk bisa mengetes suatu kompresor. Dan untuk kompresor 1 sampai 1,5 PK itu pakai kapasitor 30 mikrofarad. Kalau untuk 2 PK menggunakan 45 mikrofarad. Nah, sekian penjelasan komplitnya. Kalau untuk simple praktisnya bisa di screenshot thumbnail YouTube ini. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati. Sekedar info tambahan untuk cara mengetes kompresor, tidak boleh short circuit ya. Ini dites dulu. Oke, jangan dites di cat ya, karena tidak akan terhubung. Lebih baik di kuningannya atau tembaga. Ini tidak boleh short circuit ya. Kalau nge-short nanti MCB nya akan turun, karena MCB panas ya, overload karena short circuit ini. Jadi dia pasti akan jeglek turun. Dan ciri-cirinya kompresor yang bagus itu kisarannya di 6 ohm, 7 ohm yang paling gede ya. Kalau sampai ratusan ohm sudah mendekati kilo ohm ya, 400-500 ohm itu sudah bukan normal ya, kompresornya sudah bisa dibilang rusak. Seperti hubungannya dengan ini. Nah, ini 6 ohm, ini 3 ohm, ini 2 ohm. Salah satu saja ya dari CSR ini tahanannya sudah 100 ohm, itu sudah tidak normal. Tidak normal sebagai kompresor. Contoh kasus short circuit yang seperti saya bicarakan tadi ya. Ini yang sudah dicari CSR-nya. Avometernya saya set buzzer supaya penanda ya, bunyi sebagai penanda kalau short circuit bunyi. Nah, ini sudah saya tes ya di tembaga atau kuningannya. Jangan di bodinya, ini ada catnya, harus dikupas. Mending di sini lebih murni. Ini tidak boleh ada short circuit di 3 kutubnya ini CSR. Nah, ini kasusnya saya sudah ketemu CSR-nya. Saya tes kompresi, ketika menyentuh ini langsung kesetrum saya. Contohnya seperti ini. Nah, ngeri ya, 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Nah, ini sudah nggak bisa dipakai karena nyetrum, nggak lazim, nggak normal ya sebagai kompresor. Jadi ini wajib saya retur, harus saya retur karena short circuit, tidak normal ya, abnormal ini kompresornya. Untuk membuktikan short circuit itu akan menyebabkan MCB turun, jeglek, itu saya pergunakan lampu ya. Nah, diabaikan yang itu ujungnya itu untuk keperluan saya mengetes sesuatu ya. Dan ini langsung sudah saya tancapkan CSR-nya. Nah, ini saya berani megang, nggak akan kesetrum. Nah, sekarang saya tes yang satunya ya, tapi saya tidak akan megang sebab bahaya nyetrum. Langsung saya pindahkan CSR-nya, ini S dan ini R dan ini C, common. Dan bunyinya tidak normal dan akan turun. Kalau turun pasti lampunya akan padam ya. Nah, turun ya MCB saya. Oke, tidak bisa dipakai ini. Panas juga nih. Di sininya panas kabelnya ini. Karena short circuit. Oke, sekian.